Honda Jazz terbaru akhirnya resmi meluncur. Apa saja perubahannya? Apakah akan mengubah teknologi elektrifikasi? Apa benar harganya setara dengan LCGC? Pastikan sobat tonton sampai habis, karena kita akan kupas satu persatu. Buat sobat yang mengikuti perjalanan Honda Jazz dari dulu, nama ini bukan pemain baru. Jazz merupakan hatchback yang dulu identik dengan anak muda, desain sporty, mesin bandel dan rasa berkendara yang fun. Tapi beberapa tahun terakhir, Jazz seolah menghilang dari radar, terutama di pasar Asia Tenggara. Banyak yang mengira Jazz sudah tamat, namun sekarang Honda justru membawanya kembali dengan versi terbaru, dan ini jelas bukan comeback biasa. Honda resmi meluncurkan Honda Jazz terbaru di pasar Cina melalui GAC Honda yang merupakan joint venture antara Honda dan GAC. Nah, bagi yang belum familiar dengan GAC, ini merupakan salah satu grup otomotif terbesar di Cina. Di Indonesia sendiri, mereka telah meluncurkan beberapa model seperti GAC Aion Y+, Aion V, dan serta Aion UT. Lewat kerjasama inilah Honda Jazz terbaru diluncurkan di pasar Cina. Di sini, mobil ini dikenal dengan nama Honda Fit. Versi yang dirilis ini merupakan facelift dari generasi keempat. Artinya, ini bukan generasi baru dari nol, tapi pembaruan besar yang fokus pada desain, fitur, dan positioning harga. Kalau kita lihat dari tampilan luar, Honda Jazz terbaru langsung kelihatan berbeda. Bagian depan mengalami perubahan cukup signifikan. Desain bumper kini terlihat lebih agresif dengan aksen sporty yang sebelumnya jarang kita lihat di Jazz generasi terakhir. Grill depan dibuat lebih tegas, dipadukan dengan lampu LED yang lebih ramping dan modern. Kesan imut yang dulu melekat di Jazz, kini digeser ke area yang lebih dewasa dan berkarakter. Dari samping, siluet bodinya masih mempertahankan ciri khas Jazz yang kompak. Dimensinya tetap ramah untuk penggunaan harian di kota besar. Radius putar kecil, bodi tidak terlalu lebar, dan masih mudah diparkir di area sempit. Di bagian belakang, desain lampu dibuat lebih simpel tapi modern, dengan garis bodi yang lebih rapi dan bersih. Masuk ke interior, disinilah Honda Jazz terbaru mulai terasa naik kelas. Dashboard kini mengusung desain minimalis modern, head unit berukuran besar menjadi pusat perhatian. Layar sentuh 10,1 inci ini sudah mendukung berbagai konektivitas seperti Apple CarPlay, Huawei HiCar, dan Baidu CarLife. Artinya, mobil ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan konsumen modern yang tidak bisa lepas dari smartphone. Layout tombol-tombol dibuat lebih sederhana. Banyak fungsi yang kini terpusat di layar, sehingga kabin terasa lebih bersih dan futuristik. Setir multifungsi tetap dipertahankan, lengkap dengan kontrol audio dan pengaturan lainnya. Soal mesin, Honda Jazz terbaru masih mengandalkan mesin bensin 1,5 liter naturally aspirated. Mesin ini sudah terbukti bandel dan efisien. Tenaganya pun berada di kisaran 122 hingga 124 PS dipadukan dengan transmisi CVT. Fokusnya jelas bukan performa liar, tapi kenyamanan dan efisiensi untuk penggunaan harian. Menariknya, di saat banyak pabrikan mulai mengarah ke elektrifikasi, Honda justru masih mempertahankan mesin konvensional untuk Jazz ini. Tidak ada versi hybrid atau listrik. Ini bisa jadi strategi Honda untuk menekan harga agar tetap kompetitif di tengah gempuran mobil listrik murah di Cina. Sementara untuk harga, Honda Jazz terbaru di Cina dibanderol mulai dari 66.800 yuan atau setara 160 jutaan rupiah. Tapi perlu dicatat, ini adalah harga pasar Cina. Struktur pajak, regulasi, dan strategi pasar jelas berbeda dengan Indonesia. Jadi, jangan langsung berharap Jazz bakal dijual dengan harga yang sama di sini. Namun tetap saja, fakta bahwa Honda bisa menjual Jazz di harga tersebut menunjukkan betapa ketatnya persaingan di pasar otomotif global saat ini. Nah, ada satu fakta menarik yang menarik untuk diketahui.
Produk Honda Jazz terbaru ini dikabarkan dibatasi hanya sekitar 3.000 unit. Jumlah yang sangat kecil untuk ukuran mobil mass production. Ini memunculkan banyak spekulasi. Apakah ini hanya uji pasar? Atau justru tanda bahwa Jazz sedang berada di fase akhir hidupnya di Cina? Di Cina sendiri, pasar hype bensin semakin tergerus oleh mobil listrik murah. Banyak konsumen yang lebih memilih EV dengan harga mirip, tapi teknologi lebih baru. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, tentu pertanyaannya satu. Apakah Honda Jazz terbaru ini bakal masuk ke tanah air? Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari Honda Indonesia. Tapi melihat tren saat ini, kemungkinan Jazz kembali ke Indonesia terbilang kecil. Kecuali Honda bisa meracik ulang strategi harga dan fitur. Di Indonesia sendiri, posisi Jazz dulu kini sudah diisi oleh Honda City Hatchback. Model ini lebih premium, lebih mahal, dan menyasar segmen berbeda. Kalau Jazz masuk dengan harga murah, justru bisa memakan pasar internal Honda sendiri. Meski begitu, kehadiran Honda Jazz terbaru ini tetap menarik untuk dibahas. Ini membuktikan bahwa nama Jazz masih punya niat kuat. Masih ada pasar yang menginginkannya, dan masih ada ruang bagi hatchback bensin di tengah gempuran elektrifikasi. Honda Jazz baru ini adalah contoh bagaimana pabrikan besar harus beradaptasi dengan kerasnya persaingan. Desain diperbaharui, fitur ditingkatkan, harga ditekan, tapi tetap ada kompromi di beberapa sisi. Ini bukan Jazz yang sempurna, tapi ini Jazz yang realistis. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di Fakta Seru selanjutnya. See you!